Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryadi SEMM, salah satu dosen program studi S1 Administrasi Rumah Sakit Universitas Duta Bangsa Surakarta, yang saat ini diamanati akademik untuk melengkapi tugas tridharma pengajaran mengampu mata kuliah kewirausahaan dasar dengan bobot 3 SKS dengan alokasi beban 2 SKS teori, 1 SKS praktek dalam alokasi total waktu 150 menit setiap pertemuan. Kewajiban saya dalam perkuliahan mengajar adalah 14 kali tatap muka dalam satu semester. Mata kuliah ini berisikan materi ilmu kewirausahaan dasar untuk memberikan pengetahuan dasar-dasar dalam kewirausahaan. Adapun bahan kajian mata kuliah kewirausahaan dasar ini adalah yang pertama, definisi atau konsep dasar kewirausahaan, jenis, peran, dan fungsi kewirausahaan. Yang kedua, karakteristik dan nilai hakiki kewirausahaan. Yang ketiga, modal dalam kewirausahaan. Yang keempat, jiwa atau jantung atau bisa disebut inti kewirausahaan dan implementasinya. Yang kelima, kewirausahaan dalam konteks global. Yang keenam, teknik memulai usaha baru. Yang ketujuh, kontribusi wirausahawan dalam pembangunan nasional. Yang kedelapan, analisis SWOT dan implementasinya dalam OAKM yang disertai tugas kelompok bagi mahasiswa dalam membuat proposal usaha dan membuat video. Yang kesembilan adalah studi kasus analisis SWOT dalam beberapa organisasi dan perusahaan. Yang kesepuluh, berpikir kreatif dan cara memperbaikinya. Yang kesebelas, komponen kreativitas. Yang kedua-belas, hasil berpikir kreatif dan keinovasian dan presentasi tugas membuat proposal dan video. Dan yang ke-13 adalah mahasiswa mempresentasikan tugas membuat video dan menjelaskan materi dasar-dasar balance scorecard dalam evaluasi kinerja perusahaan. Yang ke-14 adalah pengambilan risiko. Pada awal pertemuan juga dibentuk grup diskusi kecil sesuai dengan peminatan dari mahasiswa. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku-buku yang terkait kewirausahaan, juga jurnal-jurnal atau artikel-artikel YouTube dan website yang relevan. Sedangkan untuk melatih kemampuan mahasiswa, diberikan tugas untuk observasi ke lapangan dan membuat proposal kewirausahaan dan memvideokan tugas membuat produk sesuai peminatan, di mana video itu diharapkan dapat diupload ke YouTube. Hal ini sifatnya opsional bagi mahasiswa. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah materi yang saya sampaikan dalam kuliah kewirausahaan dasar ini sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar kewirausahaan, peran, jenis, dan fungsi kewirausahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan karakteristik dalam kewirausahaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan modal yang ada dalam kewirausahaan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jiwa kewirausahaan dan dalam implementasinya. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kewirausahaan dan dalam implementasinya. Keenam, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teknik dalam usaha baru. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kontribusi wirausahawan dalam pembangunan nasional. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan analisis SWOT.
Kemudian yang kesembilan adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan implikasi analisis SWOT dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Yang ke-10, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dasar-dasar untuk berpikir kreatif dan cara memperbaiki. Yang ke-11, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan komponen kreativitas. Yang ke-12, mahasiswa mampu melakukan presentasi hasil kreativitas serta memahami dan menjelaskan hasil berpikir kreatif dan keinovasian. Yang ke-13, mahasiswa memahami dan menjelaskan dasar-dasar balance scorecard dalam penilaian kinerja perusahaan secara dasar. Yang ke-14, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengambilan risiko. Kemudian untuk sistem pembelajaran, dalam mata kuliah kewirausahaan dasar ini adalah meliputi 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Sistem pembelajaran mata kuliah ini dilakukan secara luring, di mana proses belajar mengajarnya dilakukan di dalam kelas menggunakan media pembelajaran laptop, LCD, PowerPoint, dan e-learning. Selain itu, diberikan bahan yang diambil dari YouTube sebagai contoh dari hasil kreativitas dan keinovasian dalam masyarakat. Rencana pembelajaran semester atau yang disebut RPS dan kontrak kuliah diberikan dosen pada saat awal pertemuan perkuliahan dan diupload pada sistem e-learning. Sedangkan untuk materi selama 1 semester akan diberikan dosen dan diupload pada sistem e-learning pada H-1 sebelum jadwal mata kuliah pada setiap pertemuan. Kemudian untuk metode pembelajaran, proses pembelajaran pada mata kuliah kewirausahaan dasar yaitu berbasis student center learning yang mengarah problem based learning, di mana mahasiswa dituntut lebih aktif dalam proses pembelajaran. Beberapa metode yang digunakan yaitu discovery learning, small group discussion, dan cooperative learning. Mahasiswa juga diberikan beberapa tugas terstruktur dalam bentuk literatur review, case based learning maupun problem based learning, juga project based learning. Mata kuliah ini dilakukan secara luring di kelas menggunakan media pembelajaran laptop, LCD, PowerPoint, dan e-learning. Untuk interaksi dosen dengan mahasiswa, pada mata kuliah ini saya menerapkan pembelajaran student center learning dalam rangka memunculkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Sebagai dosen pengampu mata kuliah ini, kewajiban yang saya adalah menjadi fasilitator, motivator, mitra pembelajaran, dan evaluator selama proses pembelajaran. Kemudian untuk sistem penilaian mata kuliahnya, sesuai dengan RPS, menggunakan kriteria sebagai berikut. Untuk pembelajaran, ini guna mengetahui kebutuhan belajar serta perkembangan dan capaian hasil belajar peserta didik terhadap mata kuliah kewirausahaan dasar ini adalah melakukan evaluasi secara formatif maupun secara sumatif. Bobot penilaian yang saya berikan pada masing-masing kriteria pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai kehadiran 10%, kemudian nilai tugas 25%, nilai UTS 30%, dan nilai ujian akhir semester sebesar 35%. Baiklah, sekarang kita lihat bersama-sama bagaimana cara saya memberi pembelajaran kepada mahasiswa. Dalam hal ini saya mengambil tema yang ketiga, yaitu dalam pembelajaran materinya
modal dalam kewirausahaan, di mana dalam modal kewirausahaan ini banyak sekali, bukan hanya uang saja, tapi ada beberapa yang lainnya yang perlu dipersiapkan. Sekian, marilah kita tonton bersama, kita nikmati bersama, kita kritisi bersama untuk pembelajaran kedepannya bisa lebih baik. Sekian, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai dalam pembelajaran ini, terlebih dahulu saya mau ngecek dahulu, barangkali ada yang tidak hadir atau apa. Coba, apa ada yang sakit nih? Ada. Oh, berapa orang? Oh, ya. Yang nggak hadir berarti 2 orang ini, yang lainnya. Kemudian untuk memahami dalam pembelajaran ini yang kita berikan suatu modal dalam kewirausahaan, ya. Barangkali ada yang mau menyampaikan pengertian atau apa saja yang Anda ketahui terkait dengan modal dalam kewirausahaan. Silakan bagi yang mau menyampaikan. Saya Pak, modal yang dibutuhkan untuk modal dasar kewirausahaan itu ada modal dasar, modal insani, dan modal usaha. Mungkin yang lainnya? Dah itu apa ada yang lain? Ya silakan mau menyampaikan Pak. Ada kemampuan atau keterampilan dan pengetahuan. Oh ya. Baiklah kalau gitu ya. Anda sudah lebih banyak memahami terkait dengan modal dalam perusahaan. Tetapi dengan demikian, modal dasar dalam kewirausahaan tadi memang disebutkan Pak, yang tadi ada modal sebenarnya kemauan. Ya. Kemauan itu apa? Kemauan itu merupakan suatu dalam hati kita, keinginan kita yang kuat itu. Namun bukan hanya kemauan saja, ya, tapi juga dibarengi dengan adanya suatu kemampuan. Ya, kemampuan bisa dikonotasikan dengan istilahnya keterampilan, sehingga seorang kalau wirausahawan atau wirausahawan itu pasti terampil di bidangnya. Ya, selain itu harus mengetahui tentang apa saja yang ada kaitan dengan kewirausahaan. Bidang yang ditekuninya itu harus diketahui, sehingga pengetahuannya itu haruslah ada. Modal insani itu terdiri atas beberapa hal, ya. Ada 4 yang pokok, ya, itu modal sosial, modal intelektual, modal mental dan moral, atau disebut juga modal mental dan spiritual, serta yang terakhir adalah modal motivasi, ya. Kalau modal insani ini ternyata merupakan modal seorang wirausahaan yang tidak nampak, ya. Artinya intangible, ya. Karena apa? Kalau kita lihat modal sosial itu merupakan modal yang tidak ada wujudnya, ya. Berbeda dengan apabila kita punya uang, ya. Uang itu kan terlihat, ya. Kemudian modal sepeda motor atau mobil atau lainnya yang harta benda itu kan terlihat mata. Namun sehingga orang tersebut seorang wirausahaan yang bisa dipercaya, maka akan bisa menjadi orang yang sukses. Selain untuk faktor kepercayaan itu, ternyata ada pula faktor kejujurannya, ya. Jadi seorang wirausahaan juga harus jujur terhadap dirinya sendiri, juga jujur terhadap konsumennya, ya. Jangan sampai kita memiliki produk-produk yang jelek, kemudian kita sampaikan modal ini adalah paling bagus atau tidak ada cacatnya, ya. Bisa dalam marketingnya, dalam menyampaikan ke konsumen bahwa suatu hal yang sekiranya kurang bagus itu
boleh-boleh saja tidak disampaikan ke konsumen, tetapi tidak boleh disembunyikan. Ya. Itu kaitannya dengan sifat kejujuran. Modal insani yaitu modal intelektual. Modal intelektual sebagaimana disampaikan oleh Stewart ya, itu terdiri atas komponen sebagai berikut, yaitu kompetensi, komitmen, kemampuan, tanggung jawab, pengetahuan, keterampilan. Ya. Di sini disampaikan ada gambar seperti ini. Artinya antara skill ditambah dengan knowledge, artinya keterampilan dengan pengetahuan itu merupakan suatu kapabilitas seorang wirausahawan. Ya. Sedangkan kapabilitas seorang wirausahawan dibarengi dengan adanya wewenang yang dimiliki itu menjadi sebuah kompetensinya, dan kompetensi dengan dibarengi adanya suatu komitmen itu merupakan menjadi modal inteleknya. Uang bisa digunakan untuk modal usaha. Kemudian mungkin ada yang mau menyampaikan apa tuh terkait dengan modal usaha ini apa saja selain uang. Bagaimana uang itu diperoleh, Mama, seperti itu? Ada enggak? Baiklah, kalau belum kita bahas lagi terkait dengan ini. Untuk modal usaha ini bisa dibagi atas dua jenis, yaitu modal tetap dan modal kerja. Ya. Modal tetap disebut pula sebagai modal investasi. Artinya modal yang digunakan oleh perusahaan dalam jangka panjang, ya. Bukan hanya dalam tempo dekat, tetapi bisa dipakai berulang-ulang oleh perusahaan tersebut. Berarti untuk modal kerja itu adalah modal. Ada yang tahu modal apa? Untuk modal kerja? Modal kerja itu merupakan suatu modal yang digunakan dalam proses produksi, sehingga hanya dalam jangka pendek. Ya. Dengan demikian, maka modal kerja itu dipakai untuk keperluan selama proses produksi. Ya. Itu saja. Ya. Itu uang digunakan untuk investasi. Ya. Tetapi dalam kewirausahaan, dalam perusahaan itu maka yang dimaksud modal investasi adalah modal yang digunakan perusahaan dalam tempo jangka panjang dan bisa dipakai berulang-ulang. Dengan demikian maka bisa dikatakan modal yang bisa bertahan lama itu menjadi modal investasi wirausahawan. Contohnya bangunan. Bangunan bisa dipakai berulang-ulang, bertahun-tahun, ya enggak? Ya itulah salah satunya merupakan modal investasi. Selain bangunan, itu ya contohnya apa? Kendaraan mobil itu bisa dipakai berulang-ulang. Selain itu mesin itu kan menggunakan berkali-kali. Itu merupakan modal investasi atau bisa disebut modal tetap dalam kewirausahaan. Dengan demikian, pengertian dari modal investasi itu adalah modal yang bisa dipakai dalam jangka panjang, sedangkan modal kerja tadi yang dipakai hanya dalam proses produksi, hanya jangka pendek. Kemudian jenis-jenis modal ini bisa kita peroleh dari beberapa sumber, ya. Atau bisa dikatakan sumber kita untuk mendapatkan suatu modal. Ya. Kalau kita tahunya itu modalnya adalah uang, money, ya. Kita punya uang, caranya bagaimana untuk usaha? Nah, ini ada yang namanya modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri berarti apa? Artinya uang sendiri. Oh,
Coba yang mau menyampaikan, tunjuk jari. Saya Pak. Ya, silakan. Model mandiri itu atau sendiri itu model yang diperoleh dari pemilik perusahaan itu sendiri atau yang bersumber dari pemilik itu sendiri. Oh ya, contohnya mungkin. Apa ya, celengan di bank kayak gitu loh Pak. Ya, untuk celengan, tabungan. Oh ya, itu contohnya. Nah, bagus itu ya. Itu asalnya tabungan bisa. Ini ya, contohnya uang dari bank kita. Nah, selain itu, cara mendapatkannya modal sendiri. Bagaimana kita memperoleh modal sendiri itu selain dari tabungan? Silakan tunjuk jari, silakan menjawab. Enggak apa-apa. Atau mbaknya karena apa? Dulu suka atau mengumpulkan emas, berlian dan macam-macamnya, atau hal-hal benda yang lainnya. Itu Anda juga, Anda mendapatkan uang. Itu dipakai untuk usaha, itu juga merupakan modal sendiri. Sehingga artinya kalau modal sendiri itu tidak perlu ngasih bunga ke pihak lain atau bank atau lain. Ya. Itu merupakan modal sendiri. Selain modal sendiri berarti ini adalah modal asing atau modal pinjaman. Modal pinjaman itu artinya kita tidak punya uang, bagaimana mendapatkan uang? Apakah bisa? Bisa saja. Karena tadi Mama Anda punya sertifikat emas mau dijual itu menjadi modal sendiri. Tapi apabila Anda pakai agunan di perbankan, dapat BRI, BCA atau yang lainnya dipakai untuk agunan, sehingga jaminan pinjaman itu merupakan modal pinjaman atau modal asing. Ya. Itu tadi salah satu contohnya. Sedangkan tempat kita untuk mendapatkan modal pinjaman itu adalah selain bank itu ada lembaga yang lainnya. Lembaga yang lainnya selain bank itu adalah leasing, itu juga bisa. Koperasi itu juga bisa. Jadi lembaga keuangan selain bank yang mau menyalurkan dananya untuk dipinjam keuangan itu merupakan modal pinjaman atau bisa dikatakan modal asing dari seorang wirausahawan. Ya. Baiklah, dari sini pembelajaran kita sampai sini mungkin bisa disimpulkan. Silakan yang mau menyimpulkan dari pembelajaran. Ya, Pak. Untuk Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini terkait modal dalam kewirausahaan yaitu ada modal dasar, modal insani, dan modal usaha. Modal dasar meliputi kemauan, kemampuan, dan pengetahuan. Modal insani meliputi modal sosial, modal intelektual, modal mental dan moral, dan modal motivasi. Untuk modal usaha ada modal investasi dan modal kerja, dan modal usaha tersebut dapat diambil atau sumber modal tersebut dari modal sendiri maupun modal pinjaman. Bagus sekali. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi apa yang telah disampaikan teman Anda merupakan hasil pembahasan kita hari ini terkait dengan modal dalam kewirausahaan. Jadi intinya modal itu bukan hanya modal dasarnya aja, bukan hanya uang, tetapi ternyata ada yang lainnya. Selain modal yang berwujud, ternyata ada modal yang tidak berwujud. Yang tidak berwujud itu disebut modal insani itu tadi. Ya. Demikian saya kira untuk pembelajaran kita hari ini, semoga apa yang kita share dalam pembelajaran ini membawa kemanfaatan bagi kita semuanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.